Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Senin 19 September 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan, jadilah pelita bagi orang lain. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya, akan diberi. Tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya, akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, berbicara tentang pelita membawa saya kembali ke pengalaman patroli pastoral saya, terutama di daerah pedalaman Papua Nugini ketika masih bertugas di sana. Betapa pentingnya pelita itu, betapa pentingnya senter itu, betapa pentingnya cahaya itu. Sebelum itu, sering saya tidak terlalu ambil pusing dengan hal ini. Tetapi saat itu, saya sungguh merasakan pentingnya cahaya itu untuk menerangi saya dalam kegelapan. Apalagi kalau mau ke kamar belakang atau ke kamar WC. Tanpa cahaya, saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Yang ada, saya takut, saya khawatir, saya cemas, terutama akan ular misalnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus katakan dengan jelas, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan, tetapi ia akan menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Cahaya sungguh harus digunakan agar jalan menjadi kelihatan, agar rumah bisa dimasuki dengan memasuki pintu masuk rumah. Saudara dan saudariku, kita semua dengan baptisan yang kita terima, kita menerima cahaya Kristus sendiri. Kita yang dibaptis pada saat kecil, orang tua kita, bapa dan mama baptis kita, mereka mewakili kita menerima cahaya Kristus. Mereka diminta agar supaya cahaya Kristus yang Tuhan berikan pada kita jangan padam. Cahaya Kristus yang kita bawa dalam hati kita, menerangi diri kita, sehingga diri kita sendiri menjadi bercahaya. Dan saudara dan saudariku, alangkah indahnya kalau kita terus bercahaya,
agar kita pertama-tamanya saling menerangi, agar tidak ada yang berjalan tanpa tahu arah atau berjalan dalam kegelapan. Di samping itu, tentunya kita juga mau agar kita menjadi pelita atau cahaya bagi orang lain, terutama mereka yang salah arah, terutama mereka yang berjalan dalam kegelapan, sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang semestinya, ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, terus bagaimana supaya kita menjadi pembawa cahaya Kristus, atau kita terus bercahaya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain terutamanya? Bacaan pertama dari kitab Amsal pada hari ini memberikan kita beberapa masukan untuk hal itu, agar kita terus menjadi pembawa cahaya Kristus, agar kita terus bercahaya baik bagi diri sendiri dan terutama bagi orang lain. Pertama, jangan menahan kebaikan, atau dengan kata lain, berbuatlah baik senantiasa ketika kita mampu melakukannya. Jangan menunda berbuat baik. Yang kedua, jangan rencanakan kejahatan terhadap sesama, atau dengan kata lain, hendaknya kita tidak berbuat jahat kepada sesama kita, bahkan hanya rencana, jangan. Ketiga, hindarilah pertengkaran dan jangan iri hati. Orang yang iri hati seringkali mencari persoalan dengan orang lain, atau selalu mencari pertengkaran dengan orang lain, selalu cari gara-gara, selalu cari masalah. Hindari itu. Saudara dan saudariku terkasih, tidak mudah bukan menjadi cahaya? Karena itu mari kita hidupi secara sungguh cahaya Kristus yang ada dalam diri kita, dengan menjadi cahaya bagi diri kita sendiri, menjadi cahaya atau pelita bagi orang lain. Kita mampu untuk itu karena Yesus ada dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu. Seringkali kami tidak bercahaya, atau kami meredupkan cahaya-Mu dalam diri kami dengan perbuatan dosa kami. Ampunilah kami dan bantulah kami agar mampu bercahaya dan menjadi pelita dalam hidup Kristiani. Tuhan, tolonglah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Anda semua, keluarga Anda yang dikasihi, yang terkasih, semua karya dan usaha Anda dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda. Jalanilah hari ini dengan senyum.